ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai di minggu yang kemarin, yaitu syarah kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Terakhir kemarin sampai di Muqaddimatul Kitab. Muqaddimah kitab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala kama asyara ila dhalika biqawlihi innal 'abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa 'ushruha tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Syekh Albani rahimahullah di sini menyebutkan hadis yang menunjukkan pentingnya seorang mempelajari tentang sifat salat. Karena betapa banyak orang yang salat namun tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali hanya sedikit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam hadis di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yusalli salata." Sungguhnya seorang hamba tidaklah ia salat dengan suatu salat namun ia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali hanya 1/10 dari pahala salat. Sebagainya lagi tidak mendapatkan pahala dari salat kecuali hanya 1/9-nya. Ada yang hanya mendapatkan 1/8-nya, ada yang hanya mendapatkan 1/7-nya, 1/6-nya, seterusnya sampai ada yang hanya mendapatkan setengahnya dari salatnya. Ini menunjukkan orang yang salat itu berbeda-beda dalam mendapatkan pahalanya. Maka kita harus memperhatikan lagi apakah salat kita sudah sesuai dengan yang ditujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah salat kita sudah sesuai dengan salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah belum? Nah, beliau di sini menunjukkan pentingnya orang mempelajari sifat salat. Kemudian beliau melanjutkan, "Walidzalika fa inni nabahtu al-ikhwan ila annahu la yumkinuna ada'uha haqqal ada' aw qariban minhu illa idza 'alimna sifata salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mufassalatan." Berdasarkan hadis ini, aku memberitahukan kepada saudara-saudaraku sama kaum muslimin bahwasanya kita tidak mungkin melaksanakan salat sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan kita mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tafsil, secara rinci. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa ma fiha min wajibat wa adab wa hay'at wa ad'iyatin wa adhkarin, thumma harisna ala tatbiqi dhalika 'amaliyan, fa hina idzin narju an takuna salatuna tanhana 'anil fahsya'i wal munkar wa an yuktaba lana ma warada fiha min ats-thawabi wal ajr." Sehingga apabila kita telah mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rinci sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu kita mengharapkan salat yang kita laksanakan sehari semalam 5 kali bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء لتقيدهم بمذهب معين. Kemudian saya menyebutkan di sini sebab mengapa beliau rahimahullah menulis kitab ini. Beliau menyebutkan bahwasanya
mempelajari atau mengetahui sifat salat Nabi SAW secara rinci itu suatu perkara yang tidak mudah, karena sebagian ulama pada zaman beliau dan sebelum beliau banyak di antara mereka yang menyebutkan tentang sifat salat Nabi SAW, namun ini disebutkan berdasarkan mazhab tertentu. Artinya tidak ada kitab khusus yang menyebutkan sifat salat Nabi SAW yang murni berdasarkan hadis. Yang ada kitab-kitab fikih mazhab yang menyebutkan di dalamnya tentang bab salat. Sehingga apabila kitab ini kitab mazhab tertentu seperti mazhab Syafi'i atau mazhab Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah dan seterusnya, ketika mereka menulis suatu kitab fikih yang dimana di dalamnya mereka menyebutkan tentang bab salat, pasti mereka merujuk kepada ucapan-ucapan dari ulama mazhab mereka. Nah, saya menyebutkan di sini bahwasanya kitab yang hanya menyebutkan hadis Nabi SAW tanpa terikat dengan sebuah mazhab itu kitab yang belum ada. Sehingga saya rasa perlu untuk membuat suatu kitab yang mana kitab ini tidak terikat dengan mazhab manapun. Akan tetapi kitab ini hanya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Karena terkadang ketika kita melihat kitab-kitab mazhab itu, terkadang ucapan dari imam, dari ulama, dari mazhab tertentu itu terkadang berselisih dengan hadis Nabi SAW. Makanya perlu kita mempelajari kitab yang hanya berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Dan mazhab itu, tujuan seorang itu bermazhab merupakan wasilah untuk mempelajari fikih, bukan tujuan. Jadi bukan tujuan orang itu harus bermazhab. Yang menjadi tujuan seorang harus paham ilmu agama. Mau dia belajar ilmu agama yang langsung dengan belajar hadis-hadis Nabi SAW, atau dia belajar ilmu fikih ini melalui perantara mazhab, tidak ada masalah. Yang penting mazhab ini dijadikan wasilah, sarana untuk bisa memahami fikih. Namun sebagian orang menjadikan mazhab ini sebagai tujuan. Artinya ia hanya bermazhab, tidak memperhatikan hadis Nabi SAW. Sehingga kalau tujuannya seperti itu, terkadang datang kepadanya suatu hadis Nabi SAW, hadis sahih, namun hadis ini bertentangan dengan pendapat di mazhab tersebut, maka ia lebih memilih pendapat pada mazhab tersebut. Nah, ini yang keliru. Makanya saya di sini berusaha untuk murni sesuai dengan hadis Nabi SAW, tidak ta'assub kepada mazhab manapun. Dan ini memang harusnya dilakukan oleh seorang muslim, terutama dalam masalah ibadah. Baik. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة جمعا وتفقها أن في كل مذهب من المذاهب سننا لا توجد في المذاهب الأخرى. Orang yang ia sudah lama mempelajari ilmu sunnah, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari ilmu agama ini, pasti ia menemukan bahwasanya setiap mazhab dari mazhab-mazhab yang ada luput darinya sunnah Nabi SAW. Karena tidak mungkin suatu mazhab mengumpulkan semua sunnah Nabi SAW. Pasti ada di dalamnya yang luput. Maka dari itu perlu untuk dikumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dalam suatu bab tertentu yang tidak terikat oleh mazhab tertentu. Dan di antara alasan kenapa kok sebagian mazhab ada yang berpendapat seperti ini, sebagiannya lagi kenapa ada yang menyelisihinya. Karena terkadang imam dari mazhab tersebut tidak sampai kepadanya hadis Nabi SAW. Sebagai contoh saja, dalam mazhab Al-Hanafiyah, dalam mazhab Hanafiyah tidak disunahkan bagi makmum ataupun imam untuk mengangkat tangan ketika akan ruku dan ketika bangun dari ruku. Padahal ini sunnah Nabi SAW sabit, yang sudah tetap berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih. Disunahkan bagi makmum atau imam atau orang yang salat secara sendirian untuk mengangkat tangan ketika akan ruku dan ketika akan bangun dari ruku. Namun mazhab Hanafiyah, mengapa mereka berpendapat bahwasanya tidak disunahkan, dan pendapat ini milisi Nabi SAW, karena tidak sampai kepada mereka hadis Nabi SAW tentang disyariatkannya atau disunahkannya mengangkat tangan ketika akan ruku dan ketika akan bangun dari ruku. Karena mazhab Hanafiyah kebanyakan mereka berasal dari Kufah, karena Imam Abu Hanifah berasal dari Kufah. Dan Kufah pada saat itu jauh dari Madinah. Dan ulama-ulama hadis pada zaman itu banyaknya di Madinah. Dan mereka banyak mengambil fikih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak sampai kepadanya hadis Nabi SAW tentang disyariatkannya atau disunahkannya
mengangkat tangan ketika akan ruku dan ketika akan bangun dari ruku. Sehingga luput dari mazhab Al-Hanafiyah sunnah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Dan sebabnya bukan karena ta'assub, tapi sebabnya karena tidak sampai kepada mereka hadis. Jadi mereka ma'dzur. Namun pengikut mereka, orang-orang yang datang setelah mereka yang ta'assub pada mazhab, ini yang keliru. Padahal sudah sampai kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan ruku dan ketika akan bangun dari ruku mengangkat tangannya. Namun karena ta'assub mazhab, mereka tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keliru. Makanya beliau mengatakan setiap mazhab pasti ada di dalamnya sunnah yang luput darinya. Karena pada zaman waktu itu belum terkumpul hadis. Kemudian pada zaman waktu itu juga tidak seperti zaman sekarang yang kitab-kitab ilmu agama ini sudah tersebar luas. Sehingga terkadang imam beliau berpendapat dengan suatu pendapat karena beliau menyangka bahwasanya belum ada hadis Nabi SAW dalam masalah ini. Luput darinya hadis Nabi SAW. Dan ini ma'dzur. Kemudian beliau melanjutkan, anna fi kulli madhhabin min al-madhahib sunanan la tujadu fil madhahib al-ukhra wa fiha jami'uha ma la yasihu nisbatuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwal wal af'al wa aktharu ma yujadu dhalika fi kutubil mutaakhirin. Kemudian beliau melanjutkan lagi, di antara sebab beliau menulis karena dalam kutub-kutub fikih, dalam kitab-kitab fikih yang menyebutkan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya banyak hadis-hadis dhaif yang disandarkan kepada Nabi SAW, padahal hadis itu dhaif. Terutama di kitab-kitab mutaakhirin, kitab-kitab ulama mutaakhirin dari madhab, banyak di antara mereka yang memasukkan ke dalam kitab mereka hadis-hadis dhaif. Bukan karena sengaja, tapi karena kurangnya ilmu hadis. Karena al-fuqaha, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara orang-orang yang fuqaha tadi, ahli fikih itu, kebanyakan di antara mereka tidak memiliki perhatian yang lebih terhadap ilmu hadis, sehingga terjadi keliruan dalam pensahihan hadis. Terkadang mereka mensahihkan suatu hadis padahal hadis itu dhaif. Makanya Syekh merasa perlu untuk menggabungkan hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kitab. Kemudian beliau melanjutkan, wa katsiran ma narahum yajzimuna bi'azwi dzalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها كتب التخريجات. Dan oleh sebab itu, oleh sebab banyaknya hadis-hadis dhaif dalam kitab-kitab fikih, terutama kitab-kitab fikih yang berdasarkan madhab, makanya para ulama hadis membuat kitab takhrij. Kitab takhrij itu kitab yang menyebutkan derajat hadis-hadis, kemudian menyebutkan masdar, sumber dari hadis-hadis pada suatu kitab tertentu. Misalnya kitab Nasbur Raya li Zailai, ini kitab takhrij, kitab Al-Hidayah. Kitab Hidayah ini kitab fikih mazhab Al-Hanafi. Nah, Zailai menyebutkan masdar dari setiap hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Hidayah tadi, sehingga orang yang tidak faham tentang derajat hadis tersebut bisa merujuk ke kitab aslinya. Ini pentingnya kitab takhrij. Dan sudah banyak di setiap mazhab ada kitab takhrij pada kitab-kitab mazhab tersebut, sehingga orang bisa mengecek lagi hadisnya. Apakah hadis ini sahih? Apakah hadis ini tidak sahih? Bagaimana lafaz dari hadis tersebut? Ini semua ada dalam kitab takhrij. Makanya penting kitab takhrij tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, التي تبين حال كل حديث مما ورد فيها من صحة أو ضعف أو وضع، كتاب العناية بمعرفة أحاديث الهداية وطرق الوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل، كلاهما للشيخ عبد القادر ابن محمد القرشي الحنفي. Kemudian beliau menyebutkan contoh tentang kitab takhrij, yang mana kitab takhrij tersebut menyebutkan tentang masdar hadis, menyebutkan tentang derajat hadis, kesahihan hadis. Di antaranya adalah kitab Al-Inayah bima'rifati Ahadits Al-Hidayah. Kitab Al-Inayah bima'rifati Al-Hadits Al-Hidayah li Syekh Abdul Qadir ibn Muhammad Al-Qurashi. Kemudian kitab At-Turuq wal Wasail fi Takhrij Ahadits Khulasat Dalail. Ini hanya misal, banyak sekali kitab-kitab takhrij, baik dalam mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, banyak kitab takhrij. Sehingga seorang talib mudah ketika ia ingin mengetahui dalil yang digunakan dalam setiap madhab, apakah dalil tersebut sahih atau tidak sahih, maka ia merujuk ke kitab takhrij. Wa Nasbur Raya li Ahadits Al-Hidayah lil Hafidz Az-Zailai. Kemudian kitab Nasbur Raya
للحافظ الزيلعي ومختصره الدراية للحافظ ابن حجر الأسقلاني وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. Kemudian sebagai contoh juga kitab At-Talkhis Al-Habir. At-Talkhis Al-Habir ini kitab Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Ibn Hajar penulis Fathul Bari, beliau memiliki kitab takhrij Ahadits Ar-Rafi' Al-Kabir. Nasbur Raya. Nasbur Raya ini kitab takhrij terhadap kitab Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i ulama mazhab Asy-Syafi'i. Nah, Ibn Hajar membuat kitab takhrij terhadap kitab Ar-Rafi'i. Namanya Nasbur Raya. Dan kitab ini sangat penting karena Ibnu Hajar ulama al-hadis dan dia juga memiliki pengetahuan yang cukup dalam masalah fikih. Sehingga kitab ini Talkhis al-Habir salah satu kitab takhrij yang paling penting dalam ilmu hadis. Kemudian melanjutkan wa ghairiha mimma yatulul kalamu bi iradiha. Dan kitab-kitab lainnya yang sangat penting untuk dipelajari, yang mana tidak mungkin bagi beliau untuk menyebutkan semua kitab-kitab tersebut karena panjangnya dan banyaknya kitab-kitab tersebut. Aqulu lamma kana ma'rifatu dhalika ala tafsil yata'adzaru ala aktsari an-nas alaftu lahum hadzal kitab liyata'allamu kayfiyata salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fayahtadu bihadihi fiha. Karena sebab-sebab tadi, sebab-sebab yang beliau rahimahullah sebutkan, tidak adanya kitab yang menyebutkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga banyak hadis-hadis dhaif di kitab-kitab fikih yang menyebutkan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau rahimahullah menulis kitab ini. Kemudian juga pengetahuan tentang semua hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat salat itu tidak mungkin bagi semua orang. Karena susah kita kalau buka kitab-kitab hadis kemudian mengumpulkan sendiri mana yang sahih, mana yang dhaif. Yang berkaitan dengan sifat salat ini tidak gampang dan tidak bisa untuk semua orang. Maka beliau berusaha untuk menggabungkan hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kitab untuk memudahkan orang mempelajari tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajian min al-Maula subhanahu wa ta'ala ma wa'adna bihi ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Dan beliau rahimahullah berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas usaha yang beliau buat dalam menulis kitab ini. Dan beliau berharap masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang menunjuki kepada orang kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala. Ketika orang tersebut melakukan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala. Sebagaimana orang tersebut mendapatkan pahala, maka ia juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Rawahu Muslim wa ghairuhu wa huwa mukharrajun fil ahadits as-sahihah. Sebab ta'lif al-kitab. Kemudian beliau memperinci lagi sebab-sebab mengapa beliau rahimahullah menulis kitab ini. Sebab ta'lif al-kitab walamma kuntu lam akif على كتاب جامع في هذا الموضوع فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخواني المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. Ketika beliau rahimahullah tidak menemukan suatu kitab yang menggabungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat salat, maka beliau menggabungkan hadis-hadis tersebut dalam suatu kitab yang mana beliau mengharapkan dengannya orang-orang bisa mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rinci dari mulai takbir sampai ke salam, bihaitsu yusahilu ala man waqafa alaihi min almuhibbin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubban sadiqan al-qiyam bi tahqiqi amrihi fil hadits al-mutaqaddim sallu kama ra'aitumuni usalli. Sehingga orang-orang yang ingin mencontoh sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melaksanakan salat sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bisa melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sallu kama raaitumuni usalli. Ini yang beliau harapkan dari ditulisnya kitab ini. Walihada fa inni shamartu an sa'id al-jadd wa tatabba'tu al-ahadith al-muta'alliqa bima ilayhi qasadtu min mukhtalifi kutub al-hadith فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك وقد اشترطت على نفسي
alla uridu fihi min al-ahadits an-nabawiyyah illa ma thabata sanaduhu. Kemudian beliau melanjutkan, ketika beliau sudah berkeinginan untuk membuat hadis ini, membuat kitab ini, maka beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai kitab-kitab hadis. Beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih yang menyebutkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau masukkan ke dalam kitab ini. Dan di antara syarat beliau ketika menulis kitab ini, beliau mensyaratkan kepada dirinya tidak masukkan dalam kitab ini kecuali hadis yang sahih. Sehingga hadis-hadis yang ada dalam kitab ini merupakan hadis-hadis yang sahih yang dihukumi sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. حسب ما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف. Dan aku mengumpulkan hadis-hadis sahih yang mana hadis tersebut sahih sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis. Dan aku meninggalkan, kata beliau rahimahullah, aku meninggalkan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang mana di dalamnya terdapat perawi yang majhul. Majhul dalam ilmu hadis artinya rawi yang tidak tidak diketahui keadaannya dari segi fiqhnya, bagaimana hafalannya tidak diketahui sehingga dikatakan majhul. Sawa'un kana fi al-hayat aw al-adhkar aw al-fadha'il wa ghairiha. Dan beliau rahimahullah meninggalkan hadis-hadis yang dhaif dalam masalah gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam masalah azkar, zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam salat, doa-doa beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Beliau hanya memasukkan dalam kitab ini hadis-hadis yang sahih. Walaupun berkaitan dengan azkar atau hanya berkaitan dengan gerakan, beliau tetap memilih hadis yang sahih. Li'annani a'taqidu anna fi ma thabata min al-hadith ghunyatan 'an ad-dha'if minhu, li'annahu la yufidu bila khilaf illa adh-dhann wadh-dhann al-marjuh wa huwa kama qala ta'ala la yughni min al-haqqi syai'a. Dan beliau rahimahullah, mengapa beliau meninggalkan hadis dhaif? Karena hadis sahih yang menyebutkan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup. Bagi seorang muslim yang ingin mencontoh sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini, dalam bab ini sudah cukup. Dan hadis-hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah ibadah. Karena dalam ilmu mustalah, hadis yang dhaif itu tidak menghasilkan kecuali dhann al-marjuh, hanya menghasilkan pada dhann. Sedangkan hadis yang sahih itu menghasilkan al-ilm al-yaqin, menghasilkan ilmu al-yaqin apabila di dalamnya terdapat al-qara'in. Ini pembahasan dalam ilmu mustalah. Yang penting hadis yang dhaif itu hanya menghasilkan adh-dhann al-marjuh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Sesungguhnya prasangka itu tidak bermanfaat sedikit pun kepada kebenaran. Artinya seorang yang mencari kebenaran maka ia harus mencari ilmu yakin, tidak mencari dhann yang marjuh atau tidak bersandar kepada dhann al-marjuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits, falam yata'abbadana Allah ta'ala bil 'amali bihi, bal nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu." Kemudian beliau melanjutkan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadh-dhann." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berprasangka. Sehingga apabila hadis yang dhaif itu tidak menghasilkan kecuali prasangka, maka seorang muslim hendaknya meninggalkan hadis yang dhaif, terutama masalah ibadah. Karena hadis-hadis yang sahih juga sudah cukup. Apabila orang ingin mempelajari ilmu agama ini, hadis yang sahih sudah cukup. Sehingga tidak perlu lagi kita berdalil dengan hadis yang dhaif. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena semuanya prasangka itu sedusta-dustanya perkataan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk beribadah dengan bersandar pada hadis-hadis yang dhaif. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sudah melarang kita untuk mengikuti prasangka. Dan hadis yang dhaif tidak bermanfaat kecuali hanya sebagai prasangka. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul haditsa anni illa ma 'alimtum." Berhati-hatilah kalian dalam masalah hadis kecuali apa-apa yang kalian yakin itu dariku. Fa idza naha an riwayat dhaif fa bil ahra an yanha 'anil 'amali bihi. Dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul haditsa anni illa ma 'alimtum bihi." Bertakwalah kalian, berhati-hatilah kalian dalam masalah hadis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini maksudnya adalah meriwayatkan hadis. Jadi kita ketika mau meriwayatkan hadis, hendaknya kita melihat dulu apakah hadis tersebut sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau
hadis ini hadis yang dhaif. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini melarang meriwayatkan hadis. Kalau meriwayatkan hadis saja dilarang, maka beramal dengan hadis yang dhaif lebih lagi pelarangannya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Ini menunjukkan pelarangan tentang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kalau meriwayatkan saja dilarang, maka beramal dengan hadis yang dhaif juga masuk dalam larangan. Hadza wa qad kuntu wada'tu al-kitab ala syatrain a'la wa adna. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya beliau rahimahullah dalam kitab ini, manhaj beliau dalam kitab ini, beliau menjadikan kitab terbagi menjadi dua baris. Baris yang paling atas dan baris yang bawah. Amma al-awwal fa huwa kal matni awradtu fihi mutun al-ahadith aw al-jumal al-lazimati minha wa wada'tuha fi amakiniha al-la'iqati biha. Baris yang pertama, beliau menyebutkan matan hadis. Beliau hanya menyebutkan matan hadis saja. Dan sedikit sekali ucapan beliau yang berkaitan dengan hadis. Jadi dihususkan baris yang awal itu untuk matan hadis Nabi SAW. Mu'allifan baina ba'dihha bihaitsu yabdu al-kitab munsajiman min awwalihi ila akhirih wa harastu 'ala al-muhafadhati 'ala nass al-hadits wa lafdhihi alladhi warada fi kutub sunnah. Dan beliau berusaha untuk memasukkan hadis Nabi SAW sesuai dengan yang terdapat dalam mutun atau kitab-kitab hadis. Ketika hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya, maka beliau berusaha untuk memasukkan kitab sesuai dengan lafadznya Imam Bukhari. Dan beliau rahimahullah dalam metode beliau dalam menulis kitab ini, beliau menggabungkan alfadzul hadis. Terkadang suatu hadis, ketika kita menggabungkan turuk hadis ini, jalur-jalur periwayatan dalam hadis tersebut, kita menemukan terkadang dalam jalur periwayatan tertentu ada tambahan lafaz dalam hadis Nabi SAW yang tidak ada dalam jalur yang lain. Maka beliau rahimahullah, metode beliau menggabungkan lafaz-lafaz ini dalam satu tempat. Karena terkadang suatu lafaz itu memiliki faedah dalam hukum. Makanya beliau berusaha menggabungkan lafaz-lafaz dari hadis tersebut di satu tempat sehingga memudahkan orang untuk mempelajari hadis tersebut. Waqad yakunu lahu alfadhun fa'uthira minha lafdhan li fa'idati ta'lifi aw ghairihi. Dan terkadang beliau rahimahullah menghususkan suatu lafaz dalam suatu hadis, dan lafaz ini yang beliau pilih, yang beliau sebutkan dalam kitabnya, dan beliau meninggalkan jalur-jalur yang lainnya karena beliau melihat adanya faidah dalam lafaz tersebut, sehingga beliau menghususkan lafaz tersebut dalam kitab beliau ini. Waqad adummu ilaihi ghairuhu min al-alfaz fa unabbiha ala dhalik biqawli wa fi lafdhin kadza wa kadza. Dan beliau memberikan isyarat bahwasanya ada lafaz-lafaz lain dalam hadis tersebut. Namun karena beliau ingin menjadi kitabnya ini mukhtasar, ringkas, maka beliau hanya memberikan isyarat. Wa fi lafdhin kadza wa kadza. Atau wa fi riwayatin kadza wa kadza wa lam a'zuha ila ruwatiha min as-sahabati illa nadira. Dan beliau rahimahullah dalam metode beliau dalam menulis kitab ini, beliau tidak menyebutkan sahabiul hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis. Namun beliau langsung mulai dari matan hadis tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut dari sahabat. Ini metode beliau. Wala bayantu man rawaha min a'immatil hadis tashilan lil mutala'ah wal muraja'ah. Dan aku juga tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut dari ashabul kutub. Jadi beliau hanya menyebutkan matan hadis, tidak menyebutkan sahabiul hadis, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut dari sahabat, dan tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut dari ashabul kutub sittah. Tujuan beliau untuk memudahkan orang mempelajari kitab ini. Wa amma syatrul akhar fa huwa ka syarhi lima qablahu. Kharajtu fi al-ahadits al-warida fi syatril a'la mustaqsiyan alfadhahu wa turqahu ma'al kalami ala asanidiha wa syawahidiha ta'dilan wa tajrihan wa tashihan wa tad'ifan. Ini baris yang pertama. Karena beliau rahimahullah menyebutkan di awal tadi, beliau membagi kitab menjadi dua baris. Baris yang atas dan baris yang bawah.
baris yang atas beliau sebutkan matan hadis saja. Tidak menyebutkan sahabiul hadis, tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis, namun beliau mengkhususkan pada matan hadis. Tujuannya untuk memudahkan orang yang mempelajari kitab ini. Nah, di baris yang berikutnya, di baris yang kedua, beliau menyebutkan takhrij hadis tersebut. Siapa yang meriwayatkan hadis tersebut dari ashabul kutub. Beliau juga menyebutkan tentang hukum dari sanad hadis tersebut. Dan terkadang apabila hadis tersebut memiliki mutaba'ah wa syawahid, penguat dari riwayat-riwayat yang lainnya, maka beliau menyebutkannya di baris yang kedua. Beliau juga mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis, semuanya beliau lakukan di baris yang kedua, bukan di baris yang pertama. Hasaba ma taqdihi ulumul hadis syarif wa qawaiduhu wa kathiran ma yujadu fi ba'd turuq min al-alfat wa ziyadat ma la yujadu fi turuq al-ukhra fa udhifuha ila al-hadits al-warid fi al-qism al-a'la idza amkana insijamuha ma aslihi. Dan beliau rahimahullah ketika mengumpulkan jalur-jalur periwayatan dari hadis ini, maka beliau berusaha untuk mengumpulkan alfat hadis. Sebagian disebutkan tadi, berusaha mengumpulkan lafaz-lafaz hadis. Karena ketika kita mengumpulkan hadis, terkadang satu jalur ada tambahan satu lafaz. Di jalur yang lain ada perubahan dalam lafaz tersebut dan seterusnya. Sehingga perlu untuk digabungkan di suatu tempat. Terutama lafaz-lafaz yang berkaitan dengan hukum. Wa asyartu ila dzalika bi ja'liha baina qausaini mustatilaini hakadha. Dan beliau rahimahullah menjadikan lafaz-lafaz tambahan itu di antara kurung. Beliau memberikan kurung kemudian menyebutkan lafaz yang tambahan. Nanti insyaallah ketika masuk pada matan kita akan melihat bagaimana metode beliau dalam menulis kitab ini. Namun di sini beliau menyebutkan terlebih dahulu bagaimana metode penulisan kitab. Jadi beliau menyebutkan hadis. Apabila hadis tersebut terdapat lafaz-lafaz lain yang mana lafaz tersebut bermanfaat dalam segi pendalilan, maka beliau menyebutkan lafaz tersebut namun dijadikan di antara kurung supaya orang tahu ini tambahan lafaznya. Wa asyartu ila dzalika bi ja'liha baina qausaini mustatilaini hakadha duna an anussa ala man tafarrada biha min al-mukharrijina li aslihi. Dan beliau rahimahullah tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan lafaz tambahan tersebut. Jadi beliau hanya menggabungkan lafaz-lafaz, namun beliau tidak menyebutkan siapa rawi yang menyebutkan lafaz tambahan tersebut. Namun beliau hanya menyebutkan takhrijnya saja. Siapa yang menyebutkan hadis tersebut dari ashabul kutub. Namun tambahan-tambahan yang beliau masukkan dalam kitab berdasarkan penggabungan dari jalur-jalur periwayatan, maka beliau tidak menyebutkan siapa yang menyebutkan tambahan lafaz tersebut. هذا إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد وإلا جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه. Dan beliau menjadikan tambahan-tambahan dalam kurung apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh satu sahabat. Apabila hadis tersebut tambahannya berada dalam hadis lain dari sahabat yang lain, maka beliau menyebutkan hadisnya secara lengkap. Namun apabila hadis dari seorang sahabat kemudian jalur-jalur periwayatan dari hadis tersebut terdapat tambahan, maka beliau hanya menyebutkan tambahannya di antara kurung saja, tanda kurung, tanpa menyebutkan hadisnya secara kamil, secara lengkap. Apabila hadis tersebut ada tambahannya dan tambahannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain, maka beliau menjadikannya sebagai hadis yang lain tanpa menggabungkan dalam satu jalan. كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Dan dia menyebutkan perkara ini menggabungkan lafaz-lafaz hadis itu suatu yang susah. Tidak gampang bagi seorang untuk menggabungkan lafaz-lafaz hadis Nabi SAW dalam satu tempat. Karena ini membutuhkan usaha, membutuhkan waktu yang panjang. Kita harus mengumpulkan semua jalur periwayatan dalam hadis tersebut. Kemudian melihat mana tambahan dari setiap jalur terhadap hadis yang kita mau tulis. Ini suatu perkara yang susah. Maka beliau mengatakan, wa hadza syai'un azizun nafis. Ini suatu yang berharga dan susah untuk didapatkan. Dikumpulkannya lafaz-lafaz hadis dalam satu tempat, sehingga orang yang mau mempelajari hadis tersebut gampang. Karena semua lafaz-lafaz tambahannya sudah ada dalam satu tempat. ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه
wa dalilu kullin minhum ma'a munaqashatiha wa bayani ma laha wa ma 'alaiha. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan mazhab dari setiap mazhab-mazhab yang berkaitan dengan hadis tersebut. Dan beliau menyebutkan pendapat yang benar dan pendapat yang tidak benar, atau pendapat yang kurang tepat dalam masalah tersebut, masalah yang beliau sebutkan nantinya. Dan beliau juga munaqashah, artinya beliau ketika pendapat itu ada kekeliruannya, maka beliau menjelaskan apa kekeliruan dari pendapat tersebut. Apakah tidak berdasarkan pada hadis yang sahih, atau hadis yang digunakan oleh mazhab tersebut adalah hadis yang dhaif, maka beliau jelaskan. Wa bayanu ma laha wa ma 'alaiha thumma nastakhlisu min dhalika al-haqq alladhi awradnahu fil qism al-a'la wa qad uridu fihi ba'd al-masail allati laysa 'alayha nassun fi sunnah innama hiya min al-mujtahid fiha wa la tadakhulu fi mawdi'i kitabina hadha. Dan beliau rahimahullah terkadang menyebutkan suatu masalah yang mana masalah itu tidak ada dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau berijtihad. Dan itu bukan termasuk bagian dari kitab. Artinya terkadang ada masalah-masalah tertentu yang mana tidak ada dalilnya, cuman ada dari asar-asar dari sahabat, dari tabi'in, maka beliau masukkan dalam kitab ini. Walamma kana tab'ul kitab bi syatraihi mimma lam yatayassar lana al-qiyam bihi li asbabin qahira faqad ra'ayna an natba'a ash-shatr al-awwal minhu mustaqillan 'anil akhar insyaallah ta'ala wa sammaytuhu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Dan beliau rahimahullah menamakan kitab ini dengan kitab sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari takbir sampai salam seakan-akan kita melihatnya. As'alullah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa an yanfa'a bihi ikhwani al-mu'minin innahu sami'un mujib. Dan beliau berharap pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang beliau lakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berharap kitab ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Manhajul kitab. Ini belum masuk kitab ya. Masih lumayan lama ini. Karena Syekh di sini setelah menyebutkan sebab ta'lif, sebab beliau rahimahullah menulis kitab, beliau menyebutkan manhaj beliau, bagaimana metode beliau secara rinci dalam penulisan kitab ini. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang aqwal ulama, ucapan-ucapan ulama dalam masalah berpegang teguh kepada sunnah, ucapan-ucapan ulama-ulama madhab. Kemudian beliau menyebutkan syubhat-syubhat, jadi agak panjang, baru nantinya masuk di kitab. Jadi mesti sabar. Manhajul kitab. Walamma kana mawdu'ul kitab innama huwa bayanu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah kana min al-badahi alla ataqayyad fihi bimadhhabin muayyanin li sabab alladhi marra dhikruhu. Ketika kitab ini, beliau rahimahullah menulis kitab ini dalam rangka mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepantasnya bagi beliau untuk tidak mengikuti suatu mazhab tertentu. Namun yang dijadikan patokan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadis itu sahih maka beliau ambil. Ketika hadis itu dhaif beliau tinggalkan. Walaupun bertentangan dengan mazhab. Karena beliau rahimahullah ingin mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma uridu fihi ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam kama huwa madhhabul muhadditsin qadiman wa hadithan. Dan beliau rahimahullah hanya menyebutkan hadis yang sahih yang berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد أحسن من قال أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يسحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. Dan sungguh benar orang yang mengatakan bait syair waqad ahlul hadithi hum ahlun nabi. Ahlul hadith adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menyebutkan mana yang sahih dan mana yang dhaif dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun jiwa-jiwa mereka, badan mereka tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nafas mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kehidupan mereka, keseharian mereka bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka dikatakan sebagai ahlun Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika fa innal kitaba sayakunu insyaallah taala jami'an li syatati ma tafarraqa fi butuni kutubil hadits wal fiqh ala ikhtilafil madahib mimma lahu alaqa bimawdu'ihi. Dan beliau rahimahullah akan mengumpulkan
masalah-masalah yang berkaitan dengan sifat salat Nabi SAW berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan beliau mengumpulkan ini dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih dalam kitab ini. بينما لا يجمع فيه من الحق أي كتاب أو مذهب وسيكون العامل به إن شاء الله ممن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dan beliau berharap kitab ini sebagai kitab rujukan. Ketika orang itu berselisih pendapat dalam masalah salat, kitab ini dijadikan rujukan karena di dalamnya terdapat hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat salat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidni wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Thumma inni hina wada'tu hadha al-manhaj li nafsi wa huwa tamassuk bis sunnati as-sahihah wa jaraytu alayhi fi hadha al-kitab wa ghayrihi mimma sawfa yantashiru bayna an-nasi insyaallah ta'ala kuntu ala ilmin annahu sawfa la yarda dhalika kullu tawaif. Dan ketika beliau rahimahullah menulis kitab ini dan beliau mensyaratkan pada diri beliau untuk tidak memasukkan dalam kitab ini kecuali hadis-hadis yang sahih berdasarkan hadis Nabi SAW, beliau mengetahui akan ada orang-orang yang tidak suka dengan cara beliau dalam menulis kitab. Karena sebagian orang ingin kitab itu hanya berdasarkan pada mazhab tertentu. Karena sebagian orang menginginkan hanya ketika dia bermadzhab dengan mazhab Syafi'i misalnya, maka ia ingin hanya mazhab Syafi'i yang diajarkan. Tidak usah diajarkan mazhab yang lain. Begitu pula orang yang bermadzhab dengan mazhab Hanafi, dia ingin hanya diajarkan mazhab Hanafi. Sehingga ketika mengajarkan salat, maka yang jadi rujukan adalah kitab mazhab Hanafi. Ketika ia mazhab Maliki, ia menginginkan ketika mengajarkan salat, maka rujukannya adalah kitab mazhab Maliki. Nah, Syekh di sini menyelisihi. Beliau rahimahullah menulis kitab yang mana kitab tersebut menggabungkan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, beliau mengetahui akan ada orang yang tidak suka dengan cara beliau ini. Karena beliau tidak mengajarkan fikih berdasarkan madhab, namun beliau mengajarkan fikih berdasarkan hadis Nabi SAW. Kuntu ala ilmin annahu sawfa la yarda dhalika kulla tawaif wal madhahib, bal sawfa yuwajjihu ba'dhum aw kathirun minhum al-sinata ta'an wa aqlamil lawm ilayya. Dan aku yakin akan banyak orang, akan ada orang-orang yang mencela beliau, kemudian menulis bantahan-bantahan kepada beliau terhadap apa yang beliau tulis dalam kitab ini. Wala ba'sa min dzalika alayya, dan itu semua tidak apa-apa. Karena Syekh murni ingin mengajarkan orang tentang sifat salat Nabi SAW yang berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan ini menunjukkan ikhlasnya beliau rahimahullah dalam menulis kitab, sehingga beliau tidak mementingkan celaan orang, tidak mementingkan cercaan orang atas apa yang beliau lakukan. Karena beliau murni ingin mengajari orang tentang kebenaran. ولا بأس من ذلك علي فإني أعلم أيضا إن إرضاء الناس غاية لا تدرك. Dan beliau rahimahullah mengetahui bahwasanya ridha manusia, ketika kita mencari ridha manusia, ini merupakan sesuatu yang mustahil. Orang ketika ingin menjadikan semua orang ridha kepada dia, ini merupakan suatu perkara yang mustahil. Wa anna man arda an-nas bi sukhtillahi wakalahu Allahu ila an-nas kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya orang yang mencari ridha manusia, kemudian dia mencari ridha manusia, walaupun hal yang ia lakukan ini mendatangkan murka Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia kepada manusia. Artinya Allah akan mewakilkan dia kepada manusia. Karena ia mencari ridha manusia dengan melaksanakan hal yang menyebabkan murka Allah. Sebagian orang ketika ia mau menjadikan manusia ridha kepadanya, ia rela untuk menyelisih syariat. Karena hanya ingin menjadikan orang ridha kepadanya. Dan orang yang seperti ini maka akan Allah jadikan ia kepada manusia. Artinya Allah mewakilkan ia kepada manusia. Allah tidak mengurusi dia lagi. Karena ia mencari ridha manusia dan mengorbankan murkanya Allah. Maka beliau di sini lebih mengutamakan ridhanya Allah daripada ridhanya manusia. Jadi apa yang beliau lakukan di sini hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau tahu bakal ada orang yang mencerca beliau, bakal ada orang yang menulis bantahan-bantahan kepada beliau, namun beliau tidak mementingkan itu semua. Walillahi darru man qala walastu binajin min maqalati ta'inin walau kuntu fi gharin ala jabal wa'ir. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, bahwasanya walastu binajin min maqalati ta'inin, dan aku tidak mungkin selamat dari celaan orang.
seorang yang hidup di dunia ini tidak mungkin ia selamat dari celaan orang. Pasti suatu hari ada orang yang mencelanya. Maka ketika orang mencari ridha manusia, seluruh manusia ridha kepadanya, tidak ada orang yang mencelanya, ini merupakan impian yang mustahil. Walau kuntu fi gharin ala jabal wa'ir, walaupun aku dalam suatu gua di atas gunung, tetap pasti ada orang yang mencelanya, cepat atau lambat. Karena ini sunnatullah. Wa man dhal ladzi yanju minan nasi saliman law ghaba anhum baina khafiyatay nasri. Dan siapa manusia yang selamat dari cercaan manusia? Kalau para nabi saja, para nabi, para rasul sebelum kita mendapatkan celaan dari manusia, maka tentu orang-orang yang setelahnya lebih mungkin lagi untuk mendapatkan celaan manusia. Dan tidak ada orang yang selamat ketika ia hidup di dunia ini kecuali pasti akan mendapatkan celaan manusia. Pasti ada orang yang cocok dengan dia, ada orang tidak cocok. Ini sunnatullah. فحسبي أنني مؤتكد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وبينه نبينا محمد سيد المرسلين وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين من بعدهم. Dan aku yakin bahwasanya apa yang aku lakukan, yakni mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian beribadah hanya sesuai dengan hadis sahih dari Nabi SAW, ini merupakan jalan yang benar, yang mana dicontohkan oleh para salaf dahulu. Mereka ketika beribadah, yang dijadikan sandaran, yang dijadikan dalil adalah hadis Nabi SAW. Wa fihim al-a'imma al-arba'ah alladzina yantami al-yawma ila madhahibihim jumhurul muslimin. Dan ini pula cara ini yang digunakan oleh empat imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Mereka ketika beribadah berdasarkan hadis Nabi SAW. Makanya beliau rahimahullah meniru cara mereka, sehingga beliau hanya menggabungkan hadis-hadis sahih saja. Karena ini harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika ia beribadah, ia harus bersandar kepada hadis sahih, bukan berdasarkan kepada ucapan seorang atau berdasarkan kepada ta'assub madhab. Namun yang dilakukan adalah melihat kepada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita cukupkan di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan insyaallah. Dan Ana sudah berusaha untuk agak cepat supaya bisa masuk ke kitab. Namun memang banyak muqaddimah kitab ini. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.